Kisah Injil tadi mengungkapkan kepada kita warta kebangkitan Yesus yang disampaikan kepada Maria Magdalena, kepada Maria ibunda Yakobus, serta kepada Salome, mereka-mereka yang mendatangi makam Yesus dengan niat suci untuk mengurapi jenazah Yesus. Warta kebangkitan itu disampaikan langsung oleh malaikat Tuhan yang tampil dalam rupa seorang pemuda yang duduk di sisi sebelah kanan di dalam makam. Tentulah wanita-wanita itu kaget dan takut. Itulah sebabnya malaikat Tuhan menyapa mereka dengan kata-kata yang nyambung dengan cita rasa apa yang sedang bergumul di dalam hati perempuan-perempuan itu. Jangan takut, kamu mencari Yesus dari Nazaret yang tersalib itu. Ia sudah bangkit. Ini warta penting, saudara-saudara. Ia sudah bangkit. Lihatlah tempat ia dibaringkan. Pergilah dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia mendahulu, artinya berjalan lebih dulu, berjalan di depan kalian menuju ke Galilea, dan di sanalah kamu akan melihat dia. Saudara-saudari yang terkasih, warta malaikat ini menjadi salah satu alasan bagi kita umat Nasrani seluruh dunia untuk percaya tanpa keraguan sedikit pun bahwa Yesus orang Nazaret yang mati di salib itu bangkit. Kematian dan kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa ia satu pribadi, seperti halnya kita semua ini yang hadir di sini. Semua orang, kita semua itu terdiri dari satu pribadi dan satu kodrat. Itulah kodrat manusia. Tetapi berbeda dengan Yesus, dia satu pribadi dengan dua kodrat. Kodrat kemanusiaan, dia manusia 100% seperti halnya kita. Dalam segala-galanya dia sama seperti kita manusia, karena memang dia manusia. Kecuali satu hal, ia tidak berbuat dosa. Itu diwartakan kepada kita semua pada bacaan kedua kemarin Jumat Agung dalam surat Ibrani. Tetapi pada sisi yang lain, Yesus adalah Allah, 100% Allah. Dia bahkan sehakikat dengan Allah. Dan di dalam kebangkitannya itulah nampak jelas keilahiannya, kealahannya. Yang mati pada Jumat Agung itu bukan Tuhan. Karena ada orang di luar sana bilang kasihan Tuhannya orang Kristen mati di kayu salib. Bukan, saudara-saudari, Tuhan tak pernah mati. Tuhan itu kekal. Tuhan juga tak pernah lahir. Tuhan itu Alfa dan Omega, awal dan akhir. Itu yang kita upacarakan di dalam lilin Paskah. Yang lahir di Bethlehem itu adalah kemanusiaan Yesus.
begitu juga yang mati di kayu salib. Itulah kemanusiaan Yesus, tanda solidaritas yang paling tinggi, paling dalam, tak tertandingi, rela mati untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Yesus yang mati dalam sisi kemanusiaan, dalam kodrat manusiawinya, itulah Yesus kini bangkit dan menunjukkan kepada dunia keilahiannya. Bila Yesus tak bangkit, kata Santo Paulus, sia-sialah iman kami dan sia-sialah pula pewartaan kami. Maka saudara-saudari, mari kita jadikan momen kebangkitan Yesus sebagai momen kebangkitan dan pembaharuan serta peneguhan iman kita, untuk lebih kuat lagi mencintai, lebih teguh lagi dalam kesetiaan pada Yesus, untuk tidak mudah kendur apalagi menyerah dan putus asa. Situasi hidup yang mungkin menjadi sulit akibat COVID-19 ataupun masalah-masalah lain, juga tantangan dan ancaman bahkan tekanan yang barangkali akan selalu menjadi warna hidup kita selama siara di dunia ini, boleh silih berganti kita hadapi, tapi kita ingat pesan Tuhan melalui malaikatnya, jangan takut. Amin. Jangan takut, kata malaikat. Dan itu bukan suara malaikat pribadi, itu adalah suara Tuhan yang menyapa kita semua. Yesus yang bangkit mendahului kamu ke Galilea. Apa artinya? Kisah keluaran umat Israel dari perbudakan di Mesir menunjukkan karya Allah yang agung, yang membebaskan dan menuntun, melangkah di depan, membuka jalan bagi Israel, sehingga bahkan laut pun terbelah dua dan Israel dapat berjalan terus, terhindar dari kejaran Firaun dengan prajurit-prajuritnya. Allah yang sama pun, saudara-saudari, berkarya bagi kita, bukan hanya bagi Israel. Dia berkarya bagi kita dalam diri putranya Yesus yang telah bangkit mulia. Yesus menyertai kita, bahkan dia selalu ada di depan kita, mendahului langkah kaki kita, membuka jalan bagi kita, menguatkan rasa hati dan langkah kaki, sehingga kita akan tetap maju, tidak kendur, gaspol, menyongsong hari esok yang lebih cerah, lebih damai, lebih bahagia. Mari kita menjadi ciptaan baru yang karena semangat kebangkitan bersama Kristus, Allah pun akan membuat dan melihat kita semua sebagaimana dalam bacaan yang pertama perihal penciptaan. Setelah menciptakan, selalu ada referen, Allah melihat semuanya itu baik. Dan kita harus percaya bahwa bersama dengan Kristus yang bangkit, tantangan silih berganti, kesulitan akan menjadi warna kehidupan kita, tapi kita percaya bersama dengan Yesus dalam kesatuan dengan Bapa dan Roh Kudus, Allah pun akan berujar kepada kita, semuanya akan baik-baik saja. Santo Paulus di dalam bacaan epistola tadi mengatakan, kalau kita bergabung dengan Kristus dan turut mati bersama dia, maka kita pun akan bergabung dengan dia pula dalam kebangkitan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus yang bangkit menyertai kita semua. Amin.